Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Dan akhirnya berhasil ditarik nih pisaunya sama si Aisyah. Dalam hati Aisyah, kau nggak bisa melarikan diri kali ini. So aku bertanya, aku melihat dia itu masuk, tapi di mana dia berada? Dalam hati Aisyah, bajingan, aku ingin membalaskan dendam saudara perempuanku. Kita melihat nih, Syauke langsung ditusuk oleh Aisyah. Hei, ada apa denganmu? Syauke, aku akan membunuhmu. Lalu tangannya ditahan nih. Terus saat dilihat, hei ini apakah ini penggores? Ternyata pisaunya tajemannya tuh udah nggak ada. Kayaknya nancep di tembok tadi tuh. Oh, kamu melepas semua pakaianmu. Kau cemburu kan? Ngaku deh. Maaf, aku tidak memperhitungkan perasaanmu. Aku akan menembusnya sekarang. Enggak seperti itu. Aduh, tunggu. Kau harus menjelaskan, kau harus mendengarkan penjelasan orang lain. Sabar. Dalam hati Aisyah, aku benar-benar tidak datang untuk hal seperti ini. Syako berkata nih, cepat, kita akan segera pergi berbelanja. Nah, mereka selesai dan akhirnya keluar nih. Aisyah berkata, bajingan, kenapa tiba-tiba? Cingsue berkata, sayang, cepatlah. Orang-orang sangat cemas. Hah? Bukankah dia diintimidasi? Hah? Apakah Syauke memaksamu untuk? Lalu apa? Jangan takut padanya. Kita bisa memanggil polisi. Hah? Memaksa? Memaksa apa? Cingsue membalas nih. Aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri. Tadi malam sangat buruk sehingga aku menghukummu karena berjalan dengan orang lain. Terus mereka pergi nih ke sebuah kayak toko tas lah. Wah, ini sangat cantik. Itu sangat mahal, astaga. Aisyah meledek nih. Gadis yang malang. Lalu seseorang datang nih. Aku akan membelikannya untuk juniorku. Ternyata itu adalah Yingchun. Bagaimana dengan uangnya? Mengikuti orang kikir sepertimu hanya akan membuat Cingsue menderita. Ini aku bahkan gak punya waktu untuk berbicara. Yingchun berkata, kau bisa menggesek apapun yang kau suka. Kartuku adalah milikmu. Cingsue membalas nih, aku suka semuanya. Kau bisa membantuku mencari tahu berapa harganya. Total seluruh barang di toko ini adalah 8.670. Dan itu sudah termasuk harga diskon. Ayo bantu aku untuk menyikatnya. Mendengar itu, Yingchun kicep jiper. Yingchun berkata, aku bercanda, jangan dianggap serius. Terus Syauke mengeluarkan kartunya nih. Ini gunakan kartuku. Ting, pembayaran telah berhasil. Hah? Syauke berkata nih, kasihan sekali. Kalau nggak punya uang, jangan belajar dari orang lain yang menghabiskan uang untuk jemput cewek. Itu akan membuatmu kehilangan lebih banyak muka. Cingsue berkata nih, senior, tolong berhenti memikirkanku di masa depan. Aku telah menemukan kebahagiaan. Yingchun membalas, 10 tahun timur dan 30 tahun barat. Jangan ganggu kaum muda hingga jatuh miskin. Syauke membalas nih, saudaraku, kau masih muda. Nah, mereka pergi lagi nih ke sebuah toko. Cingsue berkata, aku dengar itu bagus. Dalam hati Yingchun, oh ternyata Yingchun memata-matai mereka nih. Dalam hati Yingchun, aku gak perlu menunggu 30 tahun. Aku bisa malu sekarang. Hah? Entahlah. Lanjut yuk. Yingchun menelpon seseorang nih. Tu Xiao, cepat kemari. Bagus sekali. Aku akan memberimu kenaikan gaji nanti. Pil biru kecil yang kau miliki terakhir kali bagus. Beri aku beberapa lagi nanti. Oh, tidak masalah. Wanita gemuk, cepat keluar. Jangan menghalangi wanita cantik. Nah, orang ini nih, dia adalah Tuke. Namanya Tuke.
DUGE, Tuke, Putra Tu Ciancue. Apakah mereka akan datang sebentar lagi atau bersama-sama? Nah, akhirnya mereka berdua pun masuk nih. Bukan kasir, ya pelayan lah. Si pelayan berkata, kamar pas ada di dalam, silahkan masuk ke dalam. Ini khusus wanita, jadi Xiaoko nggak boleh masuk nih. Dasar mesum. Mereka berdua pun masuk nih ke dalam kamar. Jadi kayak kamar pas kamar buat ngetes baju kali ya. Jingsu berkata, kenapa kamar pasnya terletak di koridor? Aisyah merespon, terserah, kunci aja pintunya. Ayo, lepaskan. Saat Jingsu ingin melepas bajunya, loh ini apakah ini alarm asap? Itu nggak benar. Ketahuan. Dan ternyata Jingsu sadar. Aisyah, jangan buka bajumu, ada kamera. Apa yang terjadi? Ayo, cepat, pergi. Pergi? Kemana kau akan pergi? Ternyata, tiba-tiba nih, pintunya terkunci sendiri. Ayo, buka pintunya. Xiaoko, datang dan selamatkan aku. Doa keindahan, jangan khawatir. Segera aku akan membuat kalian berdua bahagia. Dan tiba-tiba lantai terbuka nih, dan mereka berdua terjatuh ke dalam sebuah lubang dan masuk nih ke sebuah kamar. Jadi mereka jatuh di sebuah ranjang gitu. Tuke berkata, hey, keindahan yang menakjubkan ada di sini. Ini apa ini? Di mana ini? Tuke berkata nih, dua keindahan besar sama datang di rumah keindahan milikku. Ternyata isinya bener-bener aksen merah semua tuh. Aisyah langsung pingsan. Hai, laki-lakiku adalah Xiaoko. Kalau kau berani menyentuhku, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku sangat takut. Berani kau mengancamku. Aku ingin membunuhmu dulu, kemudian memperkosamu. Lalu si Tuke nih, dia mengeluarkan sebuah chainsaw, cok. Yang buat motong pohon tuh loh, chainsaw. Mimin nggak tahu. Gergaji mesin. Nah, gergaji mesin. Gergaji mesin. Tuke berkata, keindahan besar. Di mana? Kita akan mulai dulu. Apakah di atas atau di bawah? Tidak. Nah, di saat yang sama nih, Xiaoko lagi baca kayak koran nih. Tulisannya mayat termutilasi dan ditebarkan di tepi sungai. Polisi menilainya sebagai pemerkosaan berantai. Tunggu, apakah aku mendengar sesuatu? Hei, pelayan, apa kau mendengar sesuatu? Tidak. Tapi Xiaoko dengan cepat langsung maju nih ke dalam kamarnya nih, tempat tadi kamar pas tuh loh. Dan saat Xiaoko lihat, nggak ada mereka. Di mana perginya? Si pelayan menjawab nih, aku telah denganmu sepanjang waktu. Aku tidak tahu. Ini terhubung ke mall. Mungkin mereka pergi lebih dulu. Dan si pelayan langsung dihajar nih ke tembok. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan membiarkanmu menemaniku. Aku tidak tahu hal spesifiknya. Tua muda baru aja memintaku untuk mengirim orang pergi. Dihajar lagi ke tembok, cok. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di kamar pas ini. Karena kau tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan mulai menanyakan arah. Aku benar-benar tidak tahu. Lalu muncul nih si Yingchun menginjak tanah kosong. Aku tidak peduli jika itu adalah ulahmu. Aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Xiaoko menghancurkan lantainya nih, dan terlihat dua lubang tadi. Aku tidak menyangka bahwa saluran seperti itu ada disembunyikan di mall ini. Aisyah, Jingsue, aku di sini. Aku tidak datang terlambat. Maaf, aku ceroboh. Nah, tiba-tiba ada alarm nyala nih. Peringatan, saluran terbuka. Peringatan, saluran terbuka. Menarik, dia menemukan jalan rahasia milikku. Dan si Tuke nih menyalakan gergajinya di ujung lubang. Jadi kalau misalnya Xiaoko masuk nih, dia turun, jatuh, kena gergajinya. Ayo, aku akan menunggumu. Xiaoko, jangan turun. Tidak. Lalu si Tuke nih, dia menyalakan gergajinya. Dan langsung dia sepertinya berhasil memotong sesuatu. Itu benar-benar menyenangkan. Tidak. Hei cantik, ini giliranmu. Bunuh aku. Aku akan menemui Xiaoko. Enggak, bunuh aku dulu. Aku akan menjadi orang pertama yang menemaninya dalam perjalanan ke surga. Jangan khawatir, ketika aku bosan, aku akan mencampur abumu bersama-sama. Tapi tiba-tiba ada yang menendangnya. Xiaoko. Ternyata Xiaoko masih hidup, guys. Untungnya. Ya nggak bukan untungnya sih, pasti masih hidup orang MC. Mencoba membunuhku, bagaimana bisa semudah itu? Itu adalah pemandu belanja yang baru aja meninggal. Anjir, dibunuh sama Xiaoko cowok yang tadi. Jingsu berkata, apa aku sudah sampai di dunia bawah? Jadi aku bisa melihatmu. Xiaoko, kau tidak mati. Jadi yang tadi pelayan tadi tuh, yang tadi dibunuh Xiaoko, dilempar. Nih, kau turun dulu. Dilempar ke bawah ke lubangnya, terus dipotong, cok. Gila. Tuke berkata, aku belum mati sekarang. Jadi sekarang aku akan membunuhmu. Nah, Tuke menyerang nih. Tapi Xiaoko menahannya dengan tangannya nih. Kau gak berpikir omong kosong ini bisa menyakitiku kan? Xiaoko dengan mudah menahannya. Dan Xiaoko langsung membengkokkannya, lalu menghajarnya. Persetan denganmu. Dan dia pun langsung kalah dan langsung diikat oleh Xiaoko. Xiaoko berkata, carikan aku cambuk. Ini akulah yang akan melakukannya. Si Aisyah langsung mencambuknya nih. Dewi, ini sangat nikmat. Xiaoko berkata nih, lupakan aja, biarkan aku yang melakukannya. Ciao,
pinjam cambuk. Ngomong-ngomong, celupkan sedikit pedas yang tidak normal dan tambahkan air garam yang kuat. Ini bagus kan? Lalu aku akan membuatmu merasa cukup baik. Ayo, aku akan menerimanya. Ini menjijikan, dasar cabul. Lalu Xiaoke langsung mencabuki terus nih, tapi dia kaget. Hah, sakit. Xiaoke terus-menerus mencambuknya nih. Kau benar, kau melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin kau mati hidup-hidup. Hanya dengan cara ini aku bisa menghilangkan kebencianku. Hah, tidak. Ayahku adalah Jaksa Agung Distrik Su. Keluargaku memiliki 15 suite. Tidak. Lalu akhirnya Xiaoke pun berhenti nih. Sejujurnya, ayahku adalah Tu Qianque. Dia gak akan pernah membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Tu Qianque. Iya, bagaimana? Apa kau takut? Aku menyarankanmu untuk melepaskanku dan memberiku 2 gadismu untuk tidur denganku. Jika mereka melayaniku dengan baik, aku secara alami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pergilah ke neraka, dasar! Tapi tiba-tiba ada yang menobrak pintunya nih. Ternyata datang tuh si Qingmen. Iya bener, Qingmen yang waktu itu mau ribut tuh dari Tonghai tuh. Xiaoke, berhenti! Ternyata Qingmen adalah ayah dari si Tuke. Nah, ayahku ada di sini. Dia bos gerbang hijau. Kau akan mati. Terus si Tuke ditampar. Diam, kau sangat berbakti padaku. Apa kau tahu siapa dia, ha? Salah satu dari 3 taipan masyarakat Haitong. Dia adalah bos besarku di belakang layar. Semuanya, maafkan anak baptisku yang telah menyebabkan masalah besar untukmu. Aku akan mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Itu aja. Bos Xiao, jangan lihat wajah biksu dan lihat wajah Buddha. Tolong juga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bagaimanapun, wanitamu baik-baik aja. Dia dipukuli dengan sangat buruk. Mari kita lupakan. Lupakan? Mudah untuk mengatakannya. Wanitaku baik-baik aja. Tetapi bukankah wanita lain adalah manusia? Terlebih lagi beraninya menyakiti wanitaku. Ini adalah kejahatan besar. Baik, aku akan memberikan penjelasan kepada Bos Xiao. Jangan salahkan ayahmu. Aku sudah mengajarimu sejak lama dan memprovokasi orang yang tidak boleh kau singgung. Ada harga yang harus dibayar. Ayah, tidak! Si Tuke berkata nih, ayah, bagaimanapun Xiaoke hampir selesai. Untuk apa kau takut padanya? Dalam hati Xiaoke, seperti ini sangat informatif. Diam! Tangannya langsung dipotong. Qingmen berkata nih, Bos Xiao, sampai jumpa di perjamuan besok. Tapi Xiaoke menahannya nih. Tunggu, aku lupa mengatakan sesuatu. Jangan rahasia ini adalah apa yang Hao Yingchun katakan padaku. Hah? Hao Yingchun? Hah? Xiaoke, Kau mengkhianatiku. Aku mengkhianatimu. Kau berencana untuk membuatku dan Tu Qian saling bermusuhan dan kemudian menuai keuntungan dari semua ini. Apa kau pikir kau itu cukup cerdas, ha? Qingmen berkata. Lempar Hao Yingchun ke laut untuk memberi makan tanduk hiu. Tidak. Aku tidak berani lagi. Tolong, maafkan aku. Nah, sekarang kita pergi nih ke Plaza King Star. Qingmen berkata, cepat kirim tua muda ke rumah sakit. Qingxue berkata nih, apa yang kita lakukan dengan mereka? Aku gak ingin melihatnya lagi. Xiaoke menjawab, balas dendam untukku. Hah? Bukankah itu udah cukup dengan kau memotong tangannya? Naga memiliki sisik terbalik dan mereka akan mati jika menyentuhnya. Terus Xiaoke tadi kan megang badan dari si siapa? Si Tuke kan? Ya, Tuke betul. Nah, badan itu yang ada di situ diaktifkan oleh Xiaoke dan tiba-tiba dia terbakar tuh. Hei, apa yang telah terjadi? Ayah, itu menyakitkan. Tolong aku. Dan dia seperti mulai terbakar tuh. Hah? Tidak. Dan akhirnya dia pun langsung lenyap tanpa sedikit pun sisa. Gila. Xiaoke, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Bunuh Xiaoke dan balas dendam tuan muda. Tu Qianque, berhenti. Ditahan nih tapi sama ini berarti temennya Qingmen, yaitu si Huang Tianpa. Betul. Huang Tianpa menahan dan berkata nih, Tu Qianque, kalau kau terbawa emosimu, maka kau tidak akan bisa membalasnya. Oke. Karena ini di sini disebut Tu Qianque, Mimin ubah sedikit ya. Tu Qianque panggilannya. Tu Qianque membalas nih, Huang Tianpa, apa kau nggak tahu putraku Touke meninggal dengan menyedihkan, sangat menyedihkan. Dalam hati Huang Tianpa, putra semut telah membunuh begitu banyak gadis. Dia layak mendapatkan kematiannya. Si Huang Tianpa berbisik nih, hei, bagaimanapun tidak ada keraguan bahwa Xiaoke akan mati besok. Jadi kenapa kau terburu-buru saat ini? Jika terjadi kesalahan, Presiden Long tidak akan membiarkanmu pergi. Aku terlalu impulsif. Dalam hati Xiaoke, reaksi ini salah. Bukankah seharusnya kau datang dan bertarung denganku? Dan mereka mau pergi nih. Ketika ada yang salah, pasti ada iblis. Sepertinya aku harus mempersiapkan diri. Yaudah, ayo kita kembali. Dan mereka pun pergi nih. Sekarang mereka makan-makan tuh bersama-sama di sebuah meja makan. Hari ini adalah hari yang baik bagi Xiaoke untuk bergabung dengan klub Haitong yang patut dirayakan. Tu Qianque berkata, beritahu Long untuk menyalakan petasan. Long yang berkata nih, kenapa kau tidak menyalakan petasan? Kau sebaiknya pergi. Pekerjaan ini
harus menjadi urusan presiden masa depan sepertimu. Aku yang akan mengambil korek api. Lance, dalam hati Longyan, Lance, jangan salahkan aku. Tapi ternyata si Longyan mengeluarkan sebuah shotgun nih dan mengarahkannya ke arah Lancia. Kau pemantik itu terlalu besar kan? Iya, punyaku besar dan kau harus menahannya. Dan si Longyan langsung menembak Lancia. Dan orang-orang Lancia juga ditembak nih bersama-sama semua. Dibantai langsung. Pistol di tangan. Ikuti aku. Bunuh Xiaoke dan hancurkan keluarga Lan. Longyan, kau pengkhianat. Dor. Dan tembak tuh Lancia. Dan akhirnya harusnya mati. Xiaoke mendengarnya nih. Suara petasan di luar terdengar aneh. Blue Peacock menambahkan, iya, aku pikir juga begitu. Shihai berkata nih, itu karena di luar bukan suara petasan, melainkan suara tembakan. Blue Peacock membalas, Long Shihai, apa yang sedang kau lakukan? Sudah waktunya untuk mengubah 3 raksasa asosiasi Haitong. Tapi sayangnya bukan untukmu. Siapa itu? Tianpa berkata nih, sekarang giliran kita untuk mengubah Feng Shui. Dalam hati Xiaoke, oh jadi gitu. Jika Qingmen lebih unggul, sifat masyarakat Haitong akan berubah. Ini bukan lagi kamar dagang, tapi dunia bawah. Kalau kau melakukannya, kau hanya akan merusak masyarakat Haitong. Shihai berkata, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan orang luar. Kau gila, aku tidak akan bermain denganmu. Keluarga Lanku ingin mundur diri dari klub Haitong. Longyan berkata nih, Bibilan, apa kau pikir kau bisa pergi begitu aja? Blue Peacock membalas nih, apa kau ingin memberontak? Longyan menjawab, aku hanya membersihkan kotoran. Gimana kakakku? Seperti ini. Dia sudah mati. Gak, aku akan bertarung denganmu. Tapi Xiaoke menahannya nih, jangan cari mati. Tapi Blue Peacock berkata, Long Shihai, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menjadi menantuku. Selama kau bersedia tunduk pada keluarga Longku, aku bisa memberimu cara untuk hidup. Menjadi menantumu? Longyan berkata, Bibilan, setelah kakakmu mati, kau membantunya meningkatkan Lance dan Lanmeng. Jadi ibu mereka di luar dan bibi mereka di dalam. Blue Peacock bertanya, terus faktanya, kau hanyalah 2 batu bata emas lebih tua dariku. Bagaimana mungkin aku bisa tidak menyukai kendaraan roda 4 sepertimu? Hei, bajingan, tutup mulutmu. Shihai berkata, jika menurutmu Yan terlalu muda, apa pendapatmu tentangku? Aku telah menduda selama bertahun-tahun dan aku masih tetap bugar dan tidak memiliki kebiasaan buruk. Kau, ayah dan anak, sama-sama gak tahu malu. Lalu si Longyan menembak nih ke arah Blue Peacock. Dasar jalan gak tahu malu. Dengan cepat, Xiaoke langsung maju dan menahan pelurunya. Dalam hati Blue Peacock, dia memberikan hidupnya untuk membantuku. Datanglah padaku, jangan mempermalukan wanita. Ternyata kau sungguh menghargai wanita jalang itu. Nah, kita melihat nih, mereka semua akhirnya mengeluarkan senjata mereka nih dan menodongkannya ke arah Xiaoke. Longyan melanjutkan, bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan mereka semua? Bagaimana aku bisa tahu kalau aku tidak mencoba? Aku bukan penjahat yang banyak bicara. Tembak! Dan mereka semua langsung menembak nih. Nembak orang-orang, nembak ke arah Qing Shui, ke arah Lanmeng, ke arah Aisyah. Hehehe, dasar kalian! Cepat! Pergi, ayo, lewat sini, cepat. Aduh, untungnya aku mengenakan baju besi harta karun. Dalam hati Blue Peacock, bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian ketika dia membalas kejahatan dengan kebaikan? Lalu si Blue Peacock mengeluarkan 2 senjatanya nih dan langsung menyerang, menembaki ke arah mereka. Blue Peacock ke Xiaoke nih, ayo kita pergi bersama. Baik, mereka memakai baju besi harta karun. Gak ada gunanya menembak tubuh, incar kepala mereka. Mereka semua mengincar ke arah kepala mereka berdua. Mencoba untuk menjebakku. Xiaoke langsung maju nih dan langsung membantai mereka menggunakan tombak. Kalian semua hanya sedang bermimpi bodoh. Nah, ini terus badannya Xiaoke terus nih kena peluru dan tembakan. Ini sudah batasnya. Dengan cepat si Xiaoke langsung menarik Blue Peacock. Cepat, pegangan yang kuat. Lalu Xiaoke memunculkan sayapnya dan langsung terbang. Kau bisa terbang? Dan mereka berdua pun langsung kabur nih. Hei tuh, mereka kabur. Blue Peacock berkata, jika bukan karena melindungiku, kau tidak akan terluka parah. Xiaoke merespon, aku gak bisa melihat wanita cantik mati di depanku. Ini bukankah ini? Xiaoke, kalian cepatlah masuk. Xiaoke terluka. Bagaimana keadaanmu? Apakah itu serius? Aku perlu waktu untuk memulihkan kondisiku. Si kakek berkata nih, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu mengulur waktu. Xiaoke merespon, terima kasih. Oh iya, dan juga tolong lindungi mereka. Blue Peacock berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Terus Xiaoke tiba-tiba diem nih. Terus saat dicek nih, Xiaoke sudah mati. Qing Shui berkata, jangan bicara omong kosong. Dia sedang mempraktikkan metode istirahat kura-kura. Dia menggunakan keterampilannya untuk memulihkan cedera. Dalam hati si kakek, gak heran dia sangat kuat. Tunggu, darahnya mengalir ke sini. Pasti di dalam. Pasti dia di dalam. Kau jaga Xiaoke dengan baik. Aku akan mengurus para pengkhianat ini. Shihai berkata, Senior, Lan Kongcue berkolusi dengan orang luar dalam upaya untuk menumbangkan aula Haitong. Jika dia bersembunyi di dalam, tolong untuk segera menyingkir. Dasar lancang. Ini benar-benar berbahaya.
anak-anak dari keluarga Long berani datang ke rumahku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lalu Xiaoke membuka bajunya nih, dan kelihatan nih rompinya. Aku akan melepaskan armorku. Xiao Qiao berkata, bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Situasinya sangat gawat, jadi mari kita mulai. Xiao Qiao membukanya nih. Itu sudah menempel di kulit dan akan sedikit sakit, jadi tahan aja. Saya ditarik. Aduh, Xiao Qiao, kau berbohong padaku. Gak peduli seberapa baik hal ini, baju ini gak akan bertahan kalau kau menggunakannya seperti ini. Berapa lama kau tertembak seperti ini? Xiaoke berkata nih, situasi di luar sangat parah. Apa bisa kau mengembalikan efektivitas tempurnya? Dengan cara ini, Anda harus berendam di mata air setidaknya selama 3 hari. Hah, itu gak mungkin. Aku akan terlambat jika selama itu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!